Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, aduh ini ya kalau sekarang kita tuh ngeliatin berita-berita ya, entah di media sosial atau di media-media yang lainnya gitu ya. Itu belakangan ini kita melihat miris sih, maksudnya kayak banyak berita tentang tindakan kriminalitas dan kekerasan lainnya yang dilakukan bahkan terjadi pada di circle atau ring pertama keluarga. Artinya apa? Orang-orang dekatnya. Ini gara-gara apa? Kadang-kadang kita kepikiran, bener nggak sih seperti itu gitu ya. Itu yang dirasakan sama orangnya apa sih memangnya ketika ada yang bilang kayak, ada bisikan-bisikan gaib, ada ini dan itu dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita ngomong di ranah medisnya gitu ya. Ini kan pasti hubungannya dengan apa? Dengan kesehatan jiwa atau kesehatan mental seseorang. Nah pertanyaannya gimana sih caranya kita bisa tahu bahwa kesehatan mental kita atau kesehatan jiwa kita ini fine-fine aja, oke-oke aja. Atau kayaknya ada sesuatu nih. Dan kita notice gak sih kalau kesehatan mental kita ini lagi terganggu supaya apa? Supaya tidak menyakiti dan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Makanya hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencegah supaya kesehatan jiwa kita ini tidak terganggu. Nah ngomong-ngomong tentang kesehatan jiwa, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar emosi dan suasana hati. Kita lihat yang pertama ya pemirsa ya. Makanan katanya bisa pengaruhi suasana hati. Aduh. Ini kalau ngomongin makanan ya, sekarang ini banyak orang nggak tahu ya ini jadi lapar mulut atau lapar mata atau bukan, sekarang itu bukan lapar mata lagi ya, lapar posting gitu ya. Karena apa? Karena banyak banget orang tuh, kita nemuin ya banyak postingan atau unggahan itu tentang makanan-makanan yang enak. Nah ngomong tentang makanan, katanya kalau kita makan sesuatu itu bisa memengaruhi suasana atau mood hati kita. Karena gini, apalagi kalau itu makanannya adalah makanan favorit kita. Nah katanya itu ketika kita makan makanan favorit kita itu bisa membuat mood kita menjadi lebih baik. Karena ada hormon-hormon entah itu dopamin, endorfin dan lain sebagainya yang muncul. Dimana itu adalah hormon-hormon kebahagiaan. Nah terus gimana sih? Maksudnya kayak emang hubungannya apa gitu? Apa hanya gara-gara happy karena kita makan makanan favorit kita? Atau mungkin ada kayak substance ya, substance itu kayak bahan-bahan di dalam makanan tersebut yang bisa menstimulat hormon-hormon kebahagiaan kita supaya mood kita jadi baik. Atau juga kayak, loh itu kan yang baik. Nah kalau yang buruk ada nggak sih makanan-makanan yang bisa membuat mood kita tuh jadi nggak baik, jadi kacau balau dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas ya, ada nggak sih hubungan antara makanan dan juga mood atau suasana hati atau emosi seseorang. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Orang depresi selalu merasa sedih sepanjang waktu. Ini kayaknya dulu juga saya selalu berpikir demikian. Gak tahu ya, mungkin sekarang juga banyak yang masih berpikir demikian. Jadi kalau ada orang kayak, dia depresi. Berarti di pikiran kita tuh pasti setiap hari 24 jam selama 7 hari orang ini pasti akan ngerasa sedih. Terus gitu kayak bawaannya males, gak bisa senyum, pinginnya nangis terus. Nah sebenarnya kalau kita ngomong orang depresi ini kondisinya seperti itu atau bisa jadi gini. Dia depresi, tapi dia tetap bisa kerja, dia tetap bisa bersosialisasi sama orang lain, dia tetap bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Loh kalau bisa beraktivitas seperti layaknya orang-orang yang lain, berarti nggak masuk kategori depresi dong, berarti nggak depresi gitu. Atau gimana? Nanti kita akan tanyakan ya, apakah benar ketika orang dinyatakan dia depresi, berarti dia akan sedih terus sepanjang waktu dan dia tidak bisa melakukan aktivitas atau nggak sempit itu sebenarnya indikasi kenapa orang bisa dikatakan depresi. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Suasana hati suka berubah artinya gangguan kejiwaan. Nah ini jadi kayak kita sering ya mungkin ini ibarat kata kayak mood swing gitu gak sih. Kayak ada orang mungkin Anda kenal lah ya gitu ya. Dengan orang yang sebentar-bentar dia ketawa gitu ya. Sebentar-bentar merenung. Menjauhkan diri gitu ya dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan sosial. Nah ini kadang-kadang kita kepikiran, kayaknya ini orang ini gangguan kejiwaan deh. Ada something wrong nih, ada sesuatu yang salah sama kesehatan mental dia. Atau bisa jadi kayak, ya bukan masalah di kesehatan mentalnya sih, tapi lebih pada
ya namanya orang gitu ya, pasti kan ada up and down-nya. Mungkin hari ini kayak dia dapat berita baik gitu ya, dia ada promosi jabatan gitu ya, atau dia dapat pacar baru gitu ya, itu kan berarti moodnya baik gitu ya. Tapi ketika kayak waduh gitu, misal dia anak sekolah nilainya buruk, nah otomatis kan dia moodnya jadi jelek gitu ya. Nah inilah yang kadang-kadang kita kepikiran, sebenarnya kalau orang ini moodnya naik turun gitu ya, emosinya berubah-ubah, ini ngaruh nggak sih atau berdampak dari kesehatan mental dia yang agak terganggu, atau sebenarnya nggak juga, itu normal terjadi pada semua orang ketika kita ngomongin emosinya naik dan turun. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Kesehatan tubuh berbanding lurus dengan emosi dan suasana hati. Nah ini dia pemirsa ya. Kalau kita ngomong tentang emosi dan suasana hati, selalu kita kepikirannya gini. Ada dua hal yang selalu kita pasti tarik ya kalau kita ngomongin kesehatan. Satu adalah kesehatan fisik dan satu adalah kesehatan non fisik, dalam artian adalah psikis seperti itu. Nah ini yang jadi perhatian banyak orang. Ketika kita ngomong kesehatan pasti pikirannya adalah fisik. Tubuh yang sehat, bisa berolahraga, makan yang enak dan lain sebagainya. Itu masuk kategori yang fisik gitu ya, kesehatan fisik. Tapi kalau kita ngomongin psikis gitu ya, kayak nggak ada deh hubungannya gitu ya antara fisik kita yang sehat sama psikis kita. Nah pertanyaannya ketika kita ngomongin oh moodnya nggak bagus nih, emosinya, suasana hatinya nggak bagus. Ini sebenarnya pengaruh nggak sih sama kesehatan fisik seseorang? Maksudnya gini, ketika orang ini sehat gitu ya, maka otomatis moodnya, suasana hatinya itu bakal sehat juga, bakal oke gitu ya. Tapi ketika orang ini kayak aduh dia sakit-sakitan tuh, dia harus minum obat ini, kena penyakit metabolik ini dan lain sebagainya. Otomatis suasana hatinya itu kayak di ngawang-ngawang dia gitu ya. Kayak aduh nggak jelas nih gitu ya. Up and down terus emosinya. Nah akhirnya suasana hatinya kacau dan itu katanya pengaruh dari kesehatan fisiknya. Nanti akan kita bahas ya. Sebenarnya ada nggak nih pengaruh antara kesehatan fisik dan juga emosi atau suasana hatinya. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Pemarah artinya lemah dalam mengendalikan emosinya. Wah ini sering banget pemirsa. Jadi kalau kita lihat orang marah gitu. Kayak ada juga orang yang gak bisa marah gitu ya. Jadi kita kadang-kadang saya admire banget sih sama orang-orang yang wah ini orangnya tuh gak pernah marah dan lain sebagainya. Saya selalu berpikir bahwa oh orang-orang yang gak pernah marah ini adalah orang-orang yang pandai nih dalam mengendalikan emosinya gitu ya. Sementara kalau untuk orang-orang yang suka marah-marah berarti emosinya nggak stabil. Jadi kayak dia selalu berperang sama diri mereka sendiri sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya perasaan emosinya, suasana hatinya itu jadi kacau balau. Jadi kalau kita bilang betul nggak sih kalau setiap pemarah itu pasti emosinya nggak stabil, nggak bisa mengendalikan emosinya dan lain sebagainya. Ini yang jadi pertanyaan. Betul nggak ada korelasi antara orang ini suka marah-marah dan juga bagaimana cara mengendalikan emosinya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar emosi dan suasana hati dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar emosi dan suasana hati. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Mas Rizky Purnomo Aji Curnawan, SPSI, MPSI psikolog dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Mas Rizky, apa kabar? Selamat pagi Mas. Sehat ya Mas ya? Oke Mas, hari ini kita akan membahas seputar kesehatan jiwa nih ya. Gini, jadi sebelum kita masuk ke mitos fakta, belakangan ini tuh kita sering dengar ya, bukan dengar, nonton gitu ya. Maksudnya kayak banyak tindakan kriminalitas atau kekerasan yang terjadi. Sayangnya adalah itu terjadi pada anggota yang
rata-rata itu ada hubungan darah, yaitu keluarga. Nah nggak ngerti sih, kan selalu indikasinya mereka bilang adalah ada bisikan goib dan lain sebagainya. Itu nggak ngerti ya, itu case by case, itu kita nggak ada conflict of interest di situ ya. Tapi dalam artian kalau kita ngomongin kesehatan fisik dan psikis, itu pasti ada hubungannya dengan kesehatan mental kan, pasti seperti itu. Nah sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar emosi dan suasana hati ya. Yang pertama adalah katanya ada yang bilang makanan itu bisa memengaruhi suasana hati kita. Nah gini, suasana hati itu maksudnya kayak apa gara-gara itu makanan favorit kita, udah lama gak makan nih, kita makan jadi seneng, atau sebenarnya ada substance atau bahan-bahan kandungan di makanan tersebut yang bisa meningkatkan atau memproduksi atau menstimulasi hormon-hormon kebahagiaan kayak endorfin, dopamin dan lain sebagainya, sehingga kita ngerasa kayak I'm feeling good gitu. Gimana tuh Mas? Ya betul, menarik sekali sebenarnya ya, maksudnya kita melihat bahwa makanan ternyata mempengaruhi gitu, ternyata itu fakta gitu. Jadi mempengaruhi kadar hormonal dalam otak kita gitu. Jadi makanan yang masuk itu merangsang hormon-hormon tertentu, dopamin betul, endorfin untuk bahagia. Kemudian kita merasa lebih bersemangat karena makanan-makanan tertentu. Contohnya gula gitu. Kadang kita habis minum gula tuh jadi lebih semangat gitu. Tapi hari itu mungkin kita lagi diet gula gitu, kita merasa bahwa lemes gitu, nggak ada tenaga. Kadang jadinya juga sensitif gitu. Nah itu ternyata berpengaruh gitu Mas. Gitu. Nah itu ternyata juga harus kita imbangi tuh pengguna makanan, kemudian pola makan yang sehat itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak terpenuhi secara maksimal atau nggak seimbang, maka nanti bisa kecanduan gula atau kita nggak bisa menurunkan kadar gula yang kita butuhkan gitu. Itu bisa mempengaruhi juga suasana hati kita. Gitu. Nah, betul, ketika kita ngomongin ada makanan-makanan yang bisa menstimulat hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuh kita. Tapi jangan pula nanti jadi over gitu. Betul, ya, harus seimbang tuh iya. Iya betul. Niatnya sih kayak minuman yang manis untuk menstimulat hormon kebahagiaan. Tapi jangan akhirnya keterusan. Nah ini bisa jadi nabung penyakit metabolik gitu. Fisik juga kan jadinya. Iya betul. Dan akhirnya kayak inginnya baik di psikisnya malah efek jeleknya ke fisiknya gitu ya. Karena selama ini juga kita mengenal bahwa kalau ada sesuatu yang salah sama kesehatan psikis kita juga pasti bisa berakibat ke fisik kita juga gitu ya. Jadi harus bijak ya ketika kita bilang, oh Mas Rizky bilang boleh kok masih ada makanan yang bisa bikin kita bahagia. Tapi kok makanannya gula semua ya gitu ya. Boleh tapi jangan berlebihan supaya seimbang, balance lah ya Mas ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Ini juga bahkan mungkin sampai sekarang saya sering kepikiran, mungkin banyak ya, tidak hanya saya, kalau ada orang didiagnosis atau ngerasa dirinya depresi itu pasti kayak orang itu pasti sedih setiap hari, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu gitu ya. Setiap detik dia pasti merasa sedih. Atau bisa jadi kayak enggak juga, ada loh orang depresi yang tetap bisa bekerja, beraktivitas, sekolah dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau ngomongin orang depresi, apakah dia pasti 24 jam merasa sedih terus atau bisa jadi enggak juga sih Mas? Jadi fakta atau mitos ya? Jadi sebenarnya itu mitos. Jadi depresi itu betul salah satu gejala utamanya adalah kesedihan yang berlarut-larut. Tapi bukan berarti orang depresi itu 24 jam sedih gitu. Gitu. Berarti mungkin ada bisa ketawanya juga gitu. Betul kan? Ya, tapi gitu. tema hidupnya itu kemungkinan ada hopeless gitu, ketidakberdayaan, kesepian gitu, nggak selamanya sedih. Tapi tema-tema hidupnya itu mungkin yang mengandung kesedihan gitu. Tapi nggak selamanya nangis tiap saat gitu. Nah gejala-gejala itu harus diikuti dengan gejala lain untuk melihat depresinya ya gitu. Karena depresi itu ada spektrumnya, ada tinggi rendahnya tingkatannya gitu, jenis-jenisnya. Ada rendah, sedang, terus parah gitu. Nah itu biar didiagnosa oleh dokter atau psikolog gitu, psikiater atau psikolog. Nah ini sebenarnya yang memang harus kita tahu ya, jangan tiba-tiba ada teman kita sedih bilang depresi nih gitu. Karena sedih itu wajar, itu alamiah, manusiawi lah ya. Manusiawi. Tapi yang jangan sampai kita harus ingat adalah ketika sedih itu apa yang harus kita lakukan setelah itu gitu. Orang-orang depresi biasanya jadinya kehilangan motivasi, kehilangan energi. Nah itu yang nanti gejalanya masuk dalam gejala depresi. Gitu. Tapi kalau kita kan habis sedih kayaknya kita punya semangat buat lebih berjuang nih ke depannya. Nah itu nggak apa-apa. Oke ya kita lanjut ya. Menarik banget ya ngomongin orang depresi ya. Kita ketiga, suasana hati suka berubah artinya gangguan kejiwaan. Nah gini, kita kan mungkin punya teman orang, even mungkin kita sendiri ya, kadang-kadang kenapa sih kok kadang-kadang aku ngerasa sedih, kadang-kadang aku ngerasa bahagia gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat ada orang seperti ini fix nggak sih kalau orang ini ada gangguan kejiwaan atau kayak
nggak juga lah namanya emosi suasana hati pasti ada up and down-nya atau gimana sih Mas? Jadi orang yang cepat berubah ya gitu. Ya sebenarnya kita harus bedakan nih kepribadian sama gangguan kepribadian. Contohnya misalkan dia memang orang yang mood swing gitu, yang cepat berubah gitu karena mungkin dia di keluarganya lebih ekspresif, keluarganya lebih banyak terbuka jadi dia ekspresif. Ada orang yang memang betul dia gangguan kejiwaan gitu. Karena mungkin dia hubungan sosialnya terganggu karena dia marah-marah, kemudian dia nggak bisa bekerja, bahkan dia mungkin jadinya nggak bisa punya hubungan spesial gitu, percintaan karena udah pada nggak kuat nih sama emosinya. Tapi itu sebenarnya kita harus tahu kalau misalkan ada batasnya gitu. Yang namanya gangguan berarti dia sudah punya masalah dalam beberapa aspek kehidupannya. Tapi kalau dia cuma mood swing dan itu masih wajar, ya mungkin buat kita nggak cocok. Ada beberapa orang yang nggak cocok sama orang yang mood swing, tapi ada orang yang mungkin buat mereka itu asik, ekspresif gitu. Jadi itu harus dibatasi tuh gitu. Jangan tiba-tiba orang bilang, oh mood swing itu bipolar atau apa gitu. Jangan sampai tuh self diagnose atau mendiagnosa orang gitu. Senarau itu ya kadang-kadang pola pikir kita untuk menjudge orang bahwa dia bipolar dan lain sebagainya gara-gara masalah mood swing ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Kesehatan tubuh berbanding lurus dengan emosi dan suasana hati. Nah, orang kan kadang-kadang masa sih ada hubungannya? Enggak lah gitu. Nah, fisik ya fisik, psikis ya psikis gitu. Nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau tubuh sehat belum tentu moodnya juga sehat. Ada juga orang yang moodnya uring-uringan tapi fisiknya kayaknya sehat-sehat aja. Masih bisa maraton dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia tuh lagi depresi tahu gitu dan lain sebagainya. Itu berbanding lurus nggak sih Mas? Ya sebenarnya ternyata ada hubungannya gitu. Ternyata itu fakta. Jadi namanya adalah psikosomatis. Kadang beberapa hal itu namanya psikosomatis. Contoh misalkan kita lagi mau ngadepin atasan yang galak nih, tiba-tiba sakit perut, sakit kepala. Padahal kita nggak punya keringet dingin keluar tuh keringetnya. Padahal kita nggak punya historical hipertensi atau histori sakit kepala segala macam. Tapi itu muncul ketika kita cemas. Nah ternyata ada hubungannya antara psikis dan fisik gitu. Sebaliknya ketika kita nggak sehat secara fisik nih, kemudian kita makan nggak benar, pola makan nggak benar, kemudian kita nggak pernah olahraga gitu. Kemungkinan jadinya kita menjadi tidak mudah untuk kognitif kita itu berpikir dengan rasional gitu. Jadi hormon itu kan keseimbangan hormon itu juga harus kita jaga. Kemudian misalkan tadi gula terlalu banyak nih gitu. Jadi hormon yang harusnya alami nggak keluar, dia malah dipaksa keluar karena gula gitu atau zat-zat terlarang yang sudah pasti nggak secara alami itu. Nah ternyata ada adalah hubungannya. Makanya kenapa olahraga itu penting. Habis olahraga biasanya kita ngerasa senang karena dopamin yang muncul itu secara alami. Gitu. Nah, oke. Jadi ternyata fakta ya ada hubungan antara kesehatan fisik dan psikis. Jadi Anda harus menjaga kedua-duanya supaya tetap sehat ya Mas. Oke, kita lanjut yang terakhir. Pemarah artinya lemah dalam mengendalikan emosinya. Saya itu kadang-kadang ngelihat orang ya yang dibecandain atau gini ya, secara keseluruhan orang ini nggak pernah marah sama sekali gitu. Saya kayak kepikiran, wih hebat banget nih manajemen emosinya oke banget gitu ya. Tapi ada orang sedikit-sedikit marah gitu, marah hipertensi kamu dan lain sebagainya gitu ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin orang yang suka marah-marah, pemarah ini pasti dia adalah orang yang lemah dalam mengendalikan emosinya atau memang pribadinya karakternya seperti itu, jadi nggak ada hubungan sama mengendalikan emosi gitu Mas. Ya, sebenarnya untuk menjawab itu kita harus tahu dulu apa itu kepribadian. Karakter kita, kepribadian itu adalah perilaku yang terus berulang gitu. Ketika kita bilang orang itu pemarah, maka perilakunya marah-marah mulu kan. Gitu. Makanya kita bilang itu ya pemarah. Kita bilang teman kita pendiam karena perilakunya berdiam, menghindar gitu. Itu kan itu namanya kepribadian. Maka ya kemungkinan orang yang pemarah ada masalah dalam mengendalikan dirinya. Jadi dia responnya cepat gitu tanpa berpikir terlebih dahulu, terus reaksinya cepat dan itu mungkin karena memang dia terbiasa untuk merespon cepat gitu. Ada orang-orang yang terlalu berpikir jadi apapun dipikirin, jadi mungkin jadi dia dingin gitu jadinya kok ini orang malah nggak ekspresif gitu karena semua dipikirin gitu. Nah itu sebenarnya ada hubungan kepribadian tapi juga kita harus tahu juga kalau misalkan kepribadian itu ya yang diulang. Kalau kita mau jadi orang pemarah ya itu kita ngulang perilaku marah itu gitu. Jadi kita mau di branding sebagai apa, personal branding kita itu dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari ya. Jadi ketika kita suka marah-marah ya akan di branding pemarah, diam-diam ya di branding sebagai pendiam. Dan kita akan jadi seperti itu. Nah itu ya, jadi terbentuknya seperti itu. Jadi kalau orang pemarah ada hubungannya dengan bagaimana cara mereka mengendalikan emosinya. Oke, terima kasih Mas Rizky ini sudah terjawab atas waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan jiwa di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Hai, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana sih cara mencegah gangguan kesehatan jiwa. Karena kita lihat ya, aduh miris sebenarnya. Nggak perlu saya ceritakan lah ya, ini beberapa waktu belakangan ini banyak banget kasus yang melibatkan tindakan kekerasan, kriminalitas, bahkan yang menyedihkannya adalah itu masih ada hubungan darah atau keluarga. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, mau konsultasi, malu datang langsung gitu ya ke tempat praktek, boleh dibuka dulu di 021 290 2903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Mas Rizky Purnomo Aji Curnawan, SPC MPC psikolog dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Mas Rizky, kalau kita ngomong gini ya, jadi dulu itu orang ngomong sakit jiwa gitu ya, orang G titik lah gitu ya, takutnya disensor gitu harus ya. ODGJ. Gitu, ODGJ gitu ya. Nah ini kan menjadi hal-hal yang kayaknya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang itu kayak tabu banget untuk dibicarakan, apalagi diucapkan. Itu kayak sering banget dulu, saya masih ingat tuh ketika kecil saya sering dimarahi sama ibu saya gara-gara jangan ngomong orang begitu gitu kan. Padahal itu niatnya bercandaan gitu. Nah kalau kita ngomongin gangguan jiwa, ini sebenarnya kondisi yang seperti apa sih? Maksudnya kayak kalau gangguan fisik kan kayak luka, lecet, kelihatan. Tapi kalau gangguan jiwa itu kondisinya seperti apa sebenarnya, Mas? Jadi sebenarnya betul sekali Mas Raden, gangguan jiwa itu adalah gejala-gejala pada pikiran kita, perilaku kita dan emosi kita yang mengganggu kehidupan kita gitu. Secara simpel gitu. Kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa kuliah tuh, kemudian kita nggak bisa punya teman, kadang kita nggak punya pasangan atau kita nggak punya pekerjaan gara-gara masalah perilaku kita, pikiran kita, sama emosi kita, itu berarti kita mempunyai masalah gangguan jiwa gitu. Simpelnya seperti itu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin sebelum lebih lanjut ya, ini tuh saya jadi gimana ya belakangan ini. Karena mungkin kalau dulu pas lagi pandemi oke lah orang stres tuh gara-gara pandemi. Tapi nggak ngerti ini mungkin efek panjangnya atau enggak gitu ya. Tapi kasus tentang gangguan kejiwaan di Indonesia itu lumayan tinggi nggak sih? Karena selama ini tuh belakangan ini apalagi gitu ya, kita ngelihat kalau mungkin di media sosial dan lain sebagainya, apalagi media sosial ya yang benar-benar nggak tanpa sensor sama sekali orang bisa nge-share gitu ya, itu kayak miris banget. Sebenarnya ini hal yang baru-baru ini terjadi atau dulu juga udah pernah, cuman karena mungkin dulu belum ada medsos sebebas ini, jadi orang nggak tahu update-nya gitu, atau gimana sih? Maksudnya kasus gangguan kejiwaan di Indonesia itu lumayan tinggi nggak sih prevalensinya atau gimana, Mas? Ya, jadi betul. Sebenarnya COVID itu secara tidak langsung mempengaruhi gitu, karena kan ekonomi yang mungkin dulu terdampak sampai sekarang mungkin akhirnya menjadi gangguan kejiwaan gitu yang dialami gitu. Tapi sebenarnya dalam risetnya sendiri ternyata 9,8% itu mengalami depresi orang Indonesia gitu, dan ini kalau kita hitung secara populasi itu mungkin 19 juta, jadi cukup banyak gitu. Dari 300 jutaan ya penduduk Indonesia, cukup banyak gitu, dan itu tidak tertangani gitu karena mungkin satu di daerah gitu sehingga fasilitas untuk bertemu psikolog psikiaternya kurang, stigma gitu. Jadi masih banyak nih di daerah mungkin yang dipasung gitu. Jadi nggak dibawa ke psikolog gitu, dan banyak hal yang bahkan diri sendiri nggak mau ke psikolog itu gitu. Jadi karena malu, makanya kita harus tahu kalau misalkan kita ke psikolog pun bukan harus gangguan jiwa seperti apa, tapi setidaknya kita kayak konsultasi biasa fisik juga gitu. Sakit nih atau galau nih atau cemas atau depresi itu sama aja sebenarnya. Tuh yang sering buat postingan healing ya. Tapi gini, Mas Rizky, yang menarik adalah di daerah gitu, Mas Rizky saya bilang daerah. Berarti ini tidak menjamin bahwasanya depresi dan lain sebagainya itu hanya terjadi pada orang-orang kota ya. Orang-orang daerah pun mungkin bisa. Dalam arti kan selama ini kita kayak mau ke daerah ini gitu, sedikit healing dari perkotaan yang bikin stres, depresi ke daerah. Jadi nggak menjadi standar indikator bahwa yang tinggal di kota, tinggal di desa ini ada perbedaan, dalam artian kayak gangguan kesehatan jiwa bisa terjadi pada siapa saja. Betul, ya. Betul. Jadi malahan mungkin yang berbeda adalah jenis gangguan jiwanya gitu. Mungkin di kota gitu kita lebih banyak pencemas gitu, kemudian depresi, dan yang saya pernah dulu alami ketika praktek di daerah-daerah gitu, ya ternyata memang sama aja gitu. Orang punya permasalahan sendiri, kemudian bahkan adalah yang bikin sulit adalah fasilitas kesehatannya gitu yang kurang gitu. Kalau kita di sini kan mungkin kita tahu ada psikolog, ada psikiater gitu. Kemudian kalau di sana kan mungkin belum ada gitu atau sulit untuk menjangkaunya gitu. Sehingga informasi belum ada, jadi sehingga ya tetap ada masalah-masalah itu di daerah. Oke. Jadi memang kita tidak bisa
membatasi, mengotak-kotakan bahwa orang kota akan jauh lebih depresi dibandingkan orang kampung. Tidak juga. Semua pasti punya berisiko. Bagaimana cara mereka memanage masing-masing dirinya gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, banyak gak sih, bukan banyak, apa aja yang paling banyak nih yang mungkin prevalensinya terjadi di Indonesia? Kan mungkin selama ini ya istilah-istilah yang umum yang kita dengar adalah kayak bipolar, skizofrenia dan lain sebagainya. Itu kan kayak ya istilah-istilah umum banget ya gitu. Maksudnya itu jadi yang paling dominan banyak terjadi atau seperti apa sih yang paling banyak, Mas? Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Khususnya sebenarnya yang paling banyak itu adalah depresi, kecemasan, dan stres. Itu prevalensi paling banyak ya. Nah itu kayaknya untuk orang umum susah tuh ngebedainnya. Ya, gitu lah. Depresi itu ketika orang mungkin kita menjadi lebih jadinya tidak percaya diri, kemudian merasa tidak bisa dibantu orang lain gitu, kemudian jadinya lemah, energinya berkurang, sedih yang berlanjutan, itu membuat akhirnya kita tidak bisa menghadapi. Makanya kenapa sekarang banyak kasus bunuh diri. Iya gitu. Itu kenapa mungkin. Nah, yang sebenarnya bunuh diri itu, saya lanjut ya ke bunuh diri ya. Iya. Bunuh diri itu sebenarnya bukan karena depresif emosinya, tapi karena isolasi dirinya. Nah, ini kenapa ketika kita merasa sedih, merasa tidak punya harapan lagi, jangan memutuskan hubungan dengan orang lain gitu. Itu yang membuat biasanya kasus bunuh diri itu meningkat karena isolasi dirinya itu gitu. Bukan karena emosi sedihnya. Gitu. Iya tuh, kemarin tuh ada salah satu atlet fighter ya dari tanah Sumatera, mungkin tahu ya gitu ya. Itu ya melakukan itu suicidal action gara-gara masalah percintaan. Yang terbaru adalah ada pasangan aparat negara yang ya ini suaminya gitu ya. Jadi itu kayak gimana bisa? Maksudnya itu orang terdekatnya gitu loh, Mas. Itu kenapa ya? Sebenarnya kita bisa balik lagi, tadi kan stres dan cemas yang belum nih. Nah, kemungkinan itu adalah pengaruh atau efek dari stres beratnya gitu. Jadi stres berat itu makanya semua orang punya masalahnya masing-masing. Gak bisa kita bilang masalah orang itu ringan atau berat. Punya dampak masing-masing. Makanya kenapa stres berat itu bisa jadi banyak perilaku gitu. Termasuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain gitu. Nah, itu stres berat itu respon alami tubuh ketika menghadapi tantangan, ancaman, kemudian rasa-rasa sakit itu alami gitu. Satu lagi kecemasan yang saya bilang. Kalau kecemasan itu adalah suatu rasa yang khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang belum nyata sebenarnya. Gitu. Yang lucu adalah apa bedanya khawatir sama takut, kadang kita mikir gitu. Betul. Nah, takut itu bisa objek jelas. Kita tahu kalau misalkan harimau itu memang menyakiti kita gitu. Kemudian kita juga misalkan takut kalau misalkan kita bawa mobil kenceng-kenceng nih, nanti kecelakaan segala macam. Itu takut yang benar karena kenyataannya memang seperti itu. Nah, kalau kecemasan itu kebanyakan ada di pikiran kita. Gitu. Sesuatu yang tidak akan terjadi, belum tentu terjadi, dan kita sudah ketakutan dulu. Betul, gitu ya. Oke, ini menarik banget kalau ngomongin ini karena ini jadi bekal penting kita nih untuk kedepannya. Sukses karir, sukses segala macam, tapi kalau mentalnya drop juga nggak bagus gitu ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, Mas ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan jiwa. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Mas Rizky Purnomo Aji Curnawan, SPC MPC psikolog dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Mas Rizky, kita lanjut lagi. Gini, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang penasaran gitu ya. Jadi kayak sebenarnya kalau orang ada gangguan kesehatan mentalnya, kejiwaannya, kalau orang lain mungkin bisa ngeliat ya kayak kok ada sesuatu yang berubah ya sama dia gitu ya. Itu kan memang mudah untuk menilai perubahan pada orang lain gitu ya. Tapi akan jadi susah karena indikatornya mungkin nggak objektif nih, karena subjektif ke diri dia sendiri gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang nggak aware gitu ya. Nah sebenarnya ketika ada sesuatu yang salah dengan dia gitu, orangnya itu sendiri dia bisa ngerasain gak sih kayak ada, kalau orang sakit fisik kan kayak aduh nyerinya, dadanya nyeri terus nih, apa sakit jantung ya gitu dan segala macam. Itu kan kayak indikatornya jelas tuh Mas gitu. Tapi kalau orang kayak kesehatan jiwa, orangnya bisa ngukur gak sih atau kerasa notice bahwa ada sesuatu di diri dia gitu Mas? Ya.
Betul, sebenarnya menarik. Ini bedanya fisik sama psikis ya. Kadang kita kalau misalnya orangnya aware sama mental health, dia bakal ngerti kalau dia ternyata dia lagi cemas nih. Dia panik nih, dia kenapa jantungnya tiba berdebar-debar nih, dia panik. Tapi kadang itu tergantung dari orangnya gitu. Kadang dia merasa, oh mungkin berdebar-debar biasa gitu. Jadi itu tergantung orangnya. Apakah dia mengerti dia itu punya masalah mental atau masalah psikologi lah kita bilangnya atau enggak gitu. Nah ini sebenarnya yang harus menjadi edukasi lah gitu. Melihat tanda-tandanya kalau misalkan kayak mungkin akan muncul beberapa tanda fisik seperti sakit kepala tiba-tiba gitu, sakit perut tiba-tiba, jerawat tiba-tiba gitu. Nah itu mungkin tuh apalagi stres ya gitu, atau lagi galau nih gitu. Nah itu bisa ada muncul itu. Kemudian ada banyak sensitivitas. Jadi kok ngerasa dia temen ngomong A, B, C kok aku ngerasa pengen marah mulu ya gitu. Itu juga mungkin kita bisa lihat kalau misalnya apakah dia lagi stres atau lagi setengahnya lagi ada permasalahan dulu lah gitu. Atau lihat berat atau ringannya nanti kita harus konsultasi tuh gitu. Iya, untuk mengukur ya, Betul. untuk apakah ini ringan, sedang atau berat. Tapi sebelum ngomongin ringan, sedang, berat, sebenarnya kalau ngomongin gangguan kesehatan jiwa ini, mungkin Mas. Selama ini kita kepikiran, ini pasti yang ngalamin orang dewasa aja karena mereka udah berjibaku dengan kehidupan. Ngurusin apa? Ngurusin ekonomi, iya gitu ya. Ngurusin sosial, iya. Ngurusin percintaan, iya. Wah banyak deh, apalagi untuk mungkin ya selama kemarin-kemarin kita ngelihat lah ada istilah kayak generasi sandwich lah gitu ya, ada lagi strawberry lah dan lain sebagainya. Pokoknya kayak banyak pressure yang mereka alami gitu. Sehingga kita kepikiran orang-orang dewasa muda awal atau dewasa produktif dan lain sebagainya. Apakah hanya berbatas itu atau kayak segala range usia ternyata bisa, nggak mungkin lah anak-anak masa bisa sih gangguan kesehatan jiwa, itu gimana tuh Mas? Karena selama ini kayak kemarin, sorry aku potong lagi, ada ya kita kayak meme kayak ini si dia mah kayak bau teh gitu dan lain sebagainya, itu kan kayak tindakan bullying juga atau gimana sih? Sebenarnya memang kalau ketika kita lihat zaman sekarang, apalagi kita pernah lihat berita ada anak yang depresi karena di HP-nya dijual waktu itu. Iya. Ternyata memang karena mungkin sosial media sudah berkembang dengan pesat, jadi mental anak-anak zaman sekarang mungkin sudah hampir mirip gitu. Maksudnya dengan remaja zaman dulu ya gitu. Jadi mungkin ada peningkatan mungkin pengetahuan mengenai jadi ada pengetahuan mengenai dirinya, pengetahuan mengenai kalau kayak gini tuh sedih loh gitu, kalau kayak gini tuh sakit loh gitu, kalau kayak gini tuh aku marah loh. Nah itu sudah punya paham, tapi sebenarnya gejala-gejala kayak gangguan jiwa berat memang munculnya di usia 17 tahun ke atas gitu. Jadi kayak halusinasi, delusional itu yang berat-berat seperti itu munculnya memang di remaja ke atas gitu. Tapi kalau anak-anak sudah kelihatan misalkan seperti apakah dia ADHD gitu, kemudian apakah dia punya masalah konsentrasi, apakah dia punya masalah emosional, sebenarnya udah kelihatan gejala awalnya gitu. Tapi untuk gangguan jiwa kita bilang dia diagnosanya gangguan jiwa berat atau apa, kayaknya sih prevalensinya banyak di remaja ke atas gitu. Oke, remaja ke atas mungkin mereka baru jadi tuh lebih berat ya, karena itu. masalahnya sudah kompleks ya, semuanya ya. Padahal dulu kita kayak remaja itu masih main-main, tapi sekarang tuh remaja kayaknya beda ya. Permasalahan udah kayak orang dewasa, bahkan anak SD aja udah ngerti ya. Aduh, serem banget. Tapi ngomong-ngomong tentang sesuatu yang jadi berat gitu, Mas Rizky, ini nggak ngerti ya, ini kalau bisa dijawab mohon pencerahannya gitu ya. Jadi selama ini tuh mungkin banyak yang penasaran ya pemirsa juga. Saya juga sebenarnya penasaran ketika ada ngomong kayak bisikan goib gitu ya. Nah ini terlepas konflik of interest dari sudut pandang POV manapun gitu ya. Tapi kalau secara psikologis gitu ya, itu sebenarnya apa sih? Maksudnya kayak kenapa ada orang ngomong bisikan goib? Maksudnya kayak kalau bisikan kan berarti ada suara tuh, ada audio yang kita dengar. Mas Rizky bisa ngerespon pertanyaan saya gara-gara ada audio yang nyampe kan. Itu bukan bisikan goib, tapi memang orang lagi ngomong. Tapi kalau orang bisikan goib itu gimana sih konsepnya? Ini menarik karena memang ini mungkin masalah psikologi yang orang-orang tuh pada menarik gitu, kayak halusinasi dan delusional. Nah itu adalah hal yang sering kita omongin. Ya itu yang tadi bisikan goib dan segala macam, itu adalah halusinasi. Halusinasi ada dua, mungkin visual dan ada tiga sebenarnya, visual, motorik dan pendengaran gitu. Jadi ada orang yang merasa tangannya digerakin sama orang lain gitu. Iya, karena memang jadi otak dia itu bukan dimodifikasi ya, tapi dibuat sedemikian rupa gitu sama orang itu untuk memunculkan suara visual gitu yang memang karena permasalahan struktur otaknya gitu.
gitu. Jadi tapi dimanipulasi dong. Tapi bisa bergerak beneran atau dia rasa aja? Dia rasa aja gitu. Sebenarnya dia rasa aja karena dia memanipulasi otaknya sendiri sebenarnya seperti itu gitu. Nah ini kenapa orang-orang yang sudah muncul halusinasi, delusional itu sebenarnya sudah ada masalah dalam otaknya gitu. Jadi bukan pure psikologi lagi tapi memang sudah ada biologisnya gitu. Itu kenapa harus ada obat tuh dari psikiater. Tuh. Oh, jadi persarafannya gitu ya. Yeah. Nah kalau akhirnya kayak kemarin ada kasus, aduh ini serem banget ngomongnya ya. Ada suami yang ya menghabisi istrinya terus dipotong-potong, dibagiin lagi ke tetangganya. Gara-gara katanya bisikan goib gitu. Nah sebenarnya ketika mereka melakukan itu gitu ya, itu istrinya loh, bukan musuhnya gitu ya. Kalau musuhnya mungkin pakai emosi ya gitu ya. Tapi ini istrinya, seseorang yang dia cintai, kasihi, ibunya anak-anak gitu. Itu dia apa maksudnya kayak pandangan, perasaan dan segala macam deh. Yang dilihat itu apa sih Mas? Maksudnya apa? Jadi ada halusinasi itu membuat dirinya akan seperti apa ya, kalau disuruh A itu sama si pendengarannya itu sama suaranya dia akan ngelakuin A tersebut gitu. Kalau enggak dia akan merasa cemas sekali dan bahkan dia akan stres berat gitu. Itu konsep orang sakit gitu. Jadi kita jangan samain sih sama orang sehat gitu. Jadi kalau kenapa kok dia bisa seperti itu ya? Karena dia mungkin punya gangguan kejiwaan tadi gitu. Makanya kenapa kita nggak bisa samain konsep kita dengan konsep orang yang memang punya masalah kejiwaan gitu. Jadi memang ketika kita melihat dari POV orang yang gangguan jiwa, ya pendengaran tersebut mendorong dia sangat besar, sangat kuat sehingga dia harus melakukan itu gitu. Siapapun itu gitu, siapapun itu yang dia bunuh misalkan, siapapun itu sakiti gitu. Jadi itu makanya kenapa kita bilang gangguan kan, karena tidak wajar dan ia menyakiti orang lain gitu, merugikan orang lain dirinya. Aduh, serem banget ya. Oke, Mas Rizky, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram. Saya bacakan ini dari Mbak Jessie ya. Pak, sebenarnya kalau kita mengalami gangguan kesehatan jiwa, kita bisa sadar atau merasakannya dari awal nggak sih? Me time terus nangis. Ini kayak sinetron ya. Me time terus nangis sejadi-jadinya itu bermanfaat nggak? Karena takut curhat ke orang ada trust issue juga. Wow, oke, terima kasih. Banyak ya ini pertanyaannya ya. Jadi bisa sadar atau enggak? Tadi udah sempat kita bahas. Terus me time nangis sejadi-jadinya, ngeluarin unek-unek yang dirasakan itu bagus atau enggak, bermanfaat enggak? Karena ada trust issue juga. Wah banyak nih. Gimana nih Mbak Jessie? Cukup ini ya. Kompleks ya. Kompleks ya. Jadi sebenarnya kita punya defense mechanism sendiri lah. Kita punya, kita bisa feeling gitu. Cara melepaskan emosi itu juga salah satu cara kita untuk meredakan masalah emosional tadi ya. Tetapi yang harus kita tahu adalah kadang kita butuh orang lain untuk membantu kita. Orang lain ini adalah ketika tadi Mbak Jessie itu bilang, tapi nggak percaya ke teman itu kenapa ada professional helps gitu, di mana psikolog dan psikiater sudah dibawa kode etik dan pastinya rahasia gitu, dan apapun bisa kita omongin, dan karena memang kita ada untuk membantu hal-hal tersebut gitu. Dan ini kadang ada beberapa hal kita harus sadari kita nggak bisa hadapi sendiri gitu. Mungkin seperti masalah-masalah ringan kita merasa kita bisa kok kemarin hadapin masalah ini, putus sama A, putus sama B, misalkan seperti itu. Tapi ternyata ada lagi hal yang lebih besar lagi, ya berarti kita butuh, oh ternyata nggak bisa nih gitu. Kita harus sadar kalau kita nggak bisa ngadepin ini sendirian gitu. Jadi tadi dicoba dulu misalkan ternyata nangis, healing gitu, me time. Nggak apa-apa ya itu ya? Nggak apa-apa, me time itu melepaskan, tapi ternyata habis dari situ kita harus mikir solusinya apa ya gitu. Habis ini apa ya gitu, habis ini untuk maju lagi apakah kita harus planning tujuan kita seperti apa gitu. Tapi ya, kalau misalkan belum selesai juga berarti kita harus minta bantuan ke psikolog atau psikiater. Tapi bisa jadi nggak sih Mas, maksudnya trust isunya itu tidak hanya ke teman aja, bahkan ke profesional mereka punya ngerasa trust issue karena sama-sama manusia nih gitu. Gimana tuh? Nah itu konsep trust issue yang nantinya dia rasakan itu harus challenge lagi tuh, dipikirin lagi tuh, diintrospeksi lagi. Maksudnya ketika dia trust issue sama orang yang dekatnya dia, ya mungkin dia takut semua omongannya disebarin misalkan. Bocor gitu, karena namanya juga teman. Kita nggak pernah tahu teman sampai kapan gitu. Nah tapi kalau di professional help, makanya kita itu ada dan profesi itu ada, termasuk dokter lah gitu. Dan psikolog itu memang untuk menjaga semua rahasia itu gitu, dan memang kita disumpah untuk itu gitu. Jadi jangan takut, jangan sampai tersisiu sampai ke psikolog juga deh gitu. Jadi nanti muter nantinya gitu. Jadi siklus stres gitu. Jangan sampai ya itu yang saya bilang tadi, depresi itu jadinya menjauh dari hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk ngebantuin dia gitu. Oke. Jadi
kalau ingin, kan pasti nggak mau bertahan dan berlama-lama dalam masalah. Pasti semua orang ingin terlepas dari masalahnya dan kembali happy menjalani hidupnya gitu ya. Makanya kalau mungkin ada trust issue, mungkin gara-gara pernah diemberin sama temannya, jadi kayak takut mau curhat. Ya sekarang mungkin bisa beralih ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater untuk mencurahkan semuanya. Kalau nggak gitu ya akan berada terus di posisi yang nggak enak gitu ya. Betul, Mas ya. ya. Oke, semoga dia bisa menjawab. Terus muter-muter. Muter-muter terus gitu ya. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Mbak Jess ya. Semoga sehat selalu fisik dan psikisnya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya Mas ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan jiwa. Kita masih membahasnya bersama dengan Mas Rizky Purnomo Aji Kurnawan, SPSI, MPSI Psikolog dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Mas Rizky, ini satu lagi nih ya, ada istilah yang sering kondisinya itu jadi bahkan difilmkan di banyak versi lah, itu tentang psikopat gitu ya. Dalam gambaran itu kayak orang ini orangnya sebenarnya smart ya, gitu ya, kayak cerdik, pintar, penuh dengan strategi dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang pun even detektif kayak susah banget, siapa sih gitu kan? Kalau di film-film rame kayaknya. Iya, kayak gitu kan, gitu. Maksudnya kayak kondisi psikopat ini seperti apa? Maksudnya kayak ini juga jadi bagian dari gangguan atau isu tentang mental health atau gimana sih? Ya, jadi kalau psikopat itu kita biasa bilang adalah gangguan kepribadian kelompok antisosial gitu. Kenapa antisosial? Bukan antisosial yang terms menghindar dari sosial nih, tapi antisosial di psikologi itu adalah dia nggak punya empati, dia tidak punya ketertarikan untuk bersosial sebenarnya gitu. Jadi empatinya nggak ada dan dia dingin, jadinya dia mau ngelakuin apapun untuk tujuannya kayak menipu, menyakiti, itu dia nggak ada rasa kasihan ya ini orang nantinya, nggak ada gitu. Itu psikopat gitu. Itu psikopat ya. Dan nanti ada sosiopat juga tuh di dalam antisosial. Sosiopat itu berarti? Ya, jadi dalam antisosial itu ada dua kelompok, ada yang psikopat, ada sosiopat. Yang pintar itu biasanya yang dia lebih smooth, lebih tertata rapi itu psikopat gitu. Kalau sosiopat itu biasanya ya dia melanggar aturan aja lah gitu. Misalkan dia bolos sekolah kemudian dia tawuran, itu bisa orang-orang yang sosiopat gitu. Tapi kalau gangguan ini ya jangan harus kita bedain nih gangguan sama tadi orang yang normal gitu. Tapi memang orang pengacau lah gitu. Pengacau. Emang setiap harinya begitu. Betul, gitu ya. Jadi kayak ini biasanya kenakalan remaja tuh banyak gitu ya. Tapi udah terus-terusan tuh. Terus-terusan. Gitu ya. Jangan kalau di fase-fase ikut-ikut teman enggak lah ya gitu ya. Tapi janganlah ya ngikutinnya. Itu yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk gitu ya. Tapi ketika udah di fase yang udah kayaknya nggak baik nih gitu ya. Itu ketemu profesional gitu ya, psikolog, psikiater. Itu apa yang harus dilakukan dengan berbagai macam gangguan itu? Maksudnya kayak apakah harus ada, let's say ya, maksudnya kayak harus meminum obat-obatan tertentu dan bisa mengontrolnya gitu ya, atau bisa jadi kayak wah ini bisa sembuh atau enggak ya Mas ya gitu. Ini kan jadi pertanyaan gitu ya, kayak karena ini sifatnya kan invisible gitu ya, tidak terlihat kan gitu ya. Jadi kayak untuk mengukur indikatornya work atau nggak work itu kan harus tetap ke profesional sih. Tapi kalau untuk kita pribadi kan dengan minum obat ini everything is done gitu atau gimana? Ya. Jadi sebenarnya harus kita lakukan pertama kali ketika ke psikolog, khususnya psikolog ya. Nanti saya akan beritahukan beda psikiater sama psikolog. Itu adalah kita mau berubah dulu gitu. Kayak tadi misalkan kita tahu kita sedang ada masalah, tapi misalkan kita nggak mau, kita merasa bahwa nggak dulu deh ngobrol sama psikolog gitu. Akhirnya dibawa tuh sama orang tuanya misalkan, ini tolong anak saya. Nah itu susah untuk kita bantu. Kenapa? Karena masalah psikologi itu harus dia sadar kalau dia betul-betul dia punya masalah gitu. Harus ada yang dirubah gitu. Itu dulu. Jadi awareness untuk kalau saya salah saya harus berubah itu harus ada. Gitu. Nah kemudian ada beberapa memang gangguan kejiwaan yang tidak bisa sembuh gitu. Jadi ini sudah mainannya biologis kayak schizophrenia, kemudian beberapa tipe bipolar yang memang dalam struktur otaknya sudah berubah gitu. Jadi ini harus minum obat atau antidepresan, penenang itu seumur hidup misalkan gitu. Tapi itu adalah gangguan jiwa berat. Tapi kalau ada yang di bawahnya, yang ringan kayak cemas segala macam, itu bisa sampai selesai, bisa sampai sembuh gitu. Nah,
Itu ibarat katanya kalau ada penyakit itu ada masa remisi gitu ya. Gitu ya. Nah ini bisa nggak sih ada masa remisi tapi barangkali itu bisa rekuren gitu ke depannya muncul lagi, itu bisa nggak sih? Oh, bisa banget gitu. Kayak kita misalkan cemas dan kecanduan tuh. Kecanduan misalkan lagi marak nih saya kecanduan judi online gitu. Kita terapi nih, kita terapi akhirnya berhenti nih judi online-nya. Tapi tiba-tiba namanya adalah relapse gitu, muncul kembali. Relapse itu muncul kembali karena misalkan faktor-faktor teman-teman yang ngajak lagi gitu. Atau ternyata dia punya uang yang misalkan tiba-tiba gitu. Nah ini kenapa harus kita yakini juga kalau misalkan kita ke psikolog, maka harus ada komitmen dan konsistensi untuk terus lebih baik gitu. Oke. Berarti ini indikasinya adalah lingkungan juga bisa meng-create kita dong, ya, Mas? Betul sekali. Gitu. Nah ketika lingkungan bisa meng-create kan pilihannya ada dua, kita melawan mereka atau kita pergi dari mereka Ya, gitu. Nah itu gimana, itu yang paling bijak yang mana kira-kira? Iya betul sekali, itu pilihannya memang cuma dua gitu karena ya kita akan selalu dipengaruhi lingkungan. Maksudnya secara tidak sadar dipengaruhi itu maksudnya apakah kita tidak nyaman atau kita ikut jadinya kan gitu. Tapi memang betul pilihannya antara dua, kita melawan perubahan atau kita keluar. Tapi sebenarnya dua-duanya sama aja, tergantung dari kebutuhannya. Misalkan kita harus stay di sana, maka kita harus bikin tembok yang cukup besar lah. Misalkan kita di lingkungan yang cukup mungkin premanismenya tinggi, kriminalisme tinggi, ya kita harus buat prinsip kita lebih kuat lagi. Sampai akhirnya kita bisa move dari sana gitu. Jadi memang ya kita harus fleksibel lah. Gitu. Mengukur diri kita, kita di titik yang mana semampu kita lah. Mau kita melawan itu bikin tembok yang tinggi atau kita pergi. Win-win solution buat diri kita sendiri. Terima kasih Mas Rizky. Sebenarnya banyak yang mau ditanyakan tapi udah kayak konsultasi ya. Tapi waktu juga membatasi, next time kita perlu ngobrol lagi. Terima kasih Mas Rizky. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Cikarang. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Rizky. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The I Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan mental Anda dan keluarga Anda dan orang-orang yang Anda sayangi supaya Anda tetap bahagia bersama. Sampai jumpa.